Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu situs suci, tempat penting yang menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Masjid inilah yang menjadi tempat persinggahan baginda Nabi setelah melakukan perjalanan jauh dari Masjidil Haram yang berada di Makkah. Peristiwa ini pun tertuang dalam Quran Surat Al-Isra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengutip dari laman republika.co.id, disebutkan bahwa di dalam Masjidil Aqsa ada sebuah mimbar yang sangat bersejarah, berada di sana selama hampir 800 tahun. Mimbar tersebut berada di dalam Masjid Al-Qibli yang pertama kali diletakkan usai penaklukan Al-Quds dari tentara Salim oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Mimbar bersejarah itu hancur terbakar ketika peristiwa Agustus 1969 oleh seorang turis asal Australia yang bernama Dennis Michael Rohan. Secara fisik, mimbar ini memiliki keunikan. Setiap bagian kayunya memiliki ornamen indah, dibuat tanpa menggunakan paku, baut, atau perekat lainnya. Mimbar tersebut dibuat di kota Halb, Suriah pada masa Sultan Nuruddin Mahmud Jangki, tepatnya 19 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menaklukkan Al-Quds. Namun, beliau wafat 13 tahun sebelum penaklukan bersejarah itu terjadi, antara tahun 1118 sampai dengan 1174. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Sultan Nuruddin Mahmud Jangki ini kemudian dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan dibawalah mimbar tersebut ke Al-Quds saat penaklukan tahun 1187 untuk diletakkan di Masjid Al-Qibli dan menjadi mimbar utama Masjidil Aqsa. Para sejarawan kemudian banyak yang menyebutnya sebagai mimbar Salahuddin. Pemirsa, sejak terbakarnya mimbar bersejarah tersebut di tahun 1969, dibuatlah mimbar sementara yang terbuat dari besi. Kondisi ini berlangsung selama 38 tahun. Baru kemudian pada tahun 2007 lalu, mimbar sesungguhnya dibuat dengan melibatkan seniman berbagai negara, di bawah dukungan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Husain. Ukiran dan bentuk mimbar ini dibuat di Yordania dan kemudian disusun di Masjidil Aqsa. Malam hari waktu Al-Quds, tepatnya hari Selasa 23 Januari 2007 lalu, sebuah mimbar yang dibuat serupa dengan mimbar Salahuddin akhirnya dipasang di Masjidil Aqsa. Mimbar ini dibawa dari Yordania masuk menuju kota Al-Quds. Sebuah laman berbahasa Arab marpress.net menyebutkan dana pembuatan mimbar yang ditanggung oleh Raja Yordania Abdullah II besarannya mencapai 2,2 juta dinar Yordania. Proyek ini pertama kali dikerjakan pada tanggal 15 Juni tahun 2003 dan selesai hingga dibawa ke Masjidil Aqsa pada tanggal 23 Januari tahun 2007. Mimbar ini masih memiliki bentuk yang sama dengan mimbar aslinya yang sebagian fisiknya terbakar dan kini tersimpan di Museum Al-Aqsa. Mimbar baru ini pun juga disusun tanpa paku, baut, ataupun alat perekat lainnya. Terdiri dari 16.500 potong kayu mangaur atau kayu hitam, berhias gading dan mutiara berukir lafaz ayat Al-Quran. Menariknya, di antara para ahli ukir yang dilibatkan dalam membuat duplikat mimbar Salahuddin ini, terdapat 5 orang asal Indonesia. Mereka adalah Abdul Muthalib dengan 4 orang rekannya asal Jepara, Jawa Tengah. Sebagaimana tertulis pada laman aderarelief.com, kelima orang itu adalah Abdul Muthalib, Sarmudi, Zainal Arifin, Ali Rodi, dan Mustafid Didul Aziz. Mereka adalah warga Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Kelimanya tergabung dengan tim ahli ukir mancanegara lainnya seperti Turki, Mesir, Suriah, Yordania, dan Maroko. Menurut Abdul Muthalib, butuh 4 tahun pembuatan replika mimbar ini dan 10 hari pemasangan di Masjidil Aqsa, serta beberapa waktu tambahan untuk mengecek ulang detail ayat Al-Quran yang terukir di kayu mimbar tersebut. Bahkan, guna menghindari terulangnya kembali pembakaran terhadap mimbar Salahuddin tersebut, pihak Yordania membungkus setiap potong kayu mimbar ini dengan pembungkus anti api. Abdul Muthalib dan Sarmudi yang mewakili Indonesia masuk ke Al-Aqsa dan menyusun mimbar tersebut di sana bersama tim negara lainnya. Mereka mengaku harus 2 kali melewati pos Israel dan diinterogasi oleh tentara. Namun mereka mengaku tak gentar menghadapi tekanan yang dilakukan. Nama mereka mungkin tak pernah disebut dalam sejarah hubungan Indonesia dan Palestina. Namun, kelima warga asli Indonesia telah memberikan karya terbaiknya, meninggalkan jejak seni Indonesia di dinding mimbar Salahuddin sebagai simbol perjuangan. Mimbar itu bukan sekedar mimbar, karena ia memiliki pesan sejarah yang kuat terhadap kembalinya Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam.
Pemirsa, sejak abad ke-19, daerah Jepara telah dikenal luas sebagai daerah yang memproduksi mebel dan ukiran yang terkenal di Indonesia. Terbukti dengan adanya penghargaan dari beberapa kalangan baik dalam maupun luar negeri, dan menyatakan Jepara sebagai sebuah kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran. Di kota Jepara, kegiatan mengukir dan memahat untuk menghasilkan mebel dan karya seni ukiran telah menjadi bagian dari budaya, seni, ekonomi, sosial, dan politik yang telah lama terbentuk dan sukar untuk dipisahkan dari akar sejarahnya.